Halo Sobat BLC, bertemu lagi bersama saya Dadan Nugraha di BLC Podcast. Pada kesempatan ini kami mendapatkan dua orang tamu sekaligus yang istimewa. Yang pertama adalah Bapak Dodi Partawijaya MPD. Beliau adalah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sumedang. Dan yang kedua adalah Bapak Erwin Yazi ASE. Beliau adalah sebagai praktisi wirausaha muda Muhammadiyah. Assalamualaikum Kang Dodi. Waalaikumsalam. Siap Kang Dadan. Ya, sore. Assalamualaikum Kang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kedatangannya pada sore hari ini di BLC Podcast. Dan luar biasa sekali, beliau-beliau ini adalah para pengurus, para penggiat, para praktisi dari Pemuda Muhammadiyah. Nah, bisa sedikit saja diceritakan mengenai Pemuda Muhammadiyah ini sebelum kita membahas yang lebih lanjutnya lagi. Terima kasih Kang Dadan, dan saya juga ucapkan terima kasih ke BLC Podcast ya, yang telah mengundang kami di sini di tempat yang luar biasa ini. Untuk perkenalan dulu ya Kang ya. Perkenalkan. Santai aja ya. Siap. Saya Dodi Partawijaya. Kebetulan saya diamanahi masih jadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumedang. Sudah 2 periode. Dan untuk Pemuda Muhammadiyah Sumedang itu sendiri, ini masuknya ke Ortom, organisasi otonom yang mana induknya itu adalah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu adalah bapak kami, kira-kira seperti itu. Bapak kami, anaknya itu adalah Pemuda Muhammadiyah. Terus kalau ibunya itu Aisyah. Kami pun punya istrinya, yaitu Naisyatu Aisyah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu pemudanya itu adalah Pemuda Muhammadiyah. Kalau pemudinya itu Naisyatu Aisyah. Itu ada. Kalau di tingkat mahasiswanya ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tingkat pelajarnya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan kita juga punya perguruan silat namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kebetulan saya di Sumedang sebagai ortom di bawah Muhammadiyah, sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumedang, kira-kira seperti itu. Sekarang ke Kang Erwin nih, di divisi wirausaha Pemuda Muhammadiyah. Bisa dijelaskan sedikit kan mengenai divisi ini? Ya, jadi kebetulan latar belakang saya juga selama di Kota Bandung saat itu kita sering mengisi pelatihan-pelatihan untuk UMKM. Kita ingin mengembangkan sekarang ini dari sisi sektor ekonominya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemuda ini bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang di Sumedang melalui program-program yang nanti insya Allah akan dikembangkan oleh Pemuda Muhammadiyah Sumedang. Kembali kepada Kang Dodi. Apa langkah strategis yang akan Bapak lakukan untuk memastikan Pemuda Muhammadiyah ini terus melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berjiwa negarawan di masa depan, Pak? Terima kasih Kang Dadan. Kita punya prinsip, sekali lagi slogan Fastabiqul Khairat, dan itu selalu ditanamkan ke dalam jiwa dan diri kader Pemuda Muhammadiyah. Gitu. Di dalam pilar itu kita itu punya ada 4 poin yang tadi dikatakan pemuda negarawan, di antaranya tadi wirausaha muda, keislaman, keilmuan, dan politik kebangsaan. Untuk di kami itu ada pengkaderan namanya BAD, Baitul Arkom Dasar. Sesudahnya BAD, Baitul Arkom selanjutnya sampai paripurna, sampai tingkat pusat. Nah, di Baitul Arkom itu tentunya kami selalu menggodok yang tadinya tidak tahu tentang Pemuda Muhammadiyah seperti apa menjadi tahu, termasuk ideologi pergerakan. Dan di sana juga diaspora Kabdar kami berjalan. Ya, contohnya alhamdulillah untuk kita dikaderisasi atau kawah candra di muka ya di Baitul Arkom Dasar dan diaspora Kabdar, dan di sana kami menjaga yang suka dinamakan merawat mata air pengkaderan. Jadi dididik di BAD Baitul Arkom Dasar
terus implementasi di kebangsaannya aktif disahkan di KPU, di Bawaslu. Dan alhamdulillah kalau untuk di Sumedang pun kita cukup andil di kader-kader kami yang komisioner KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, kecamatan, PPK sampai ke tingkat KPPS. Termasuk kami pun mendorong ke teman-teman ketika berpolitik kebangsaan, siapa yang mau nyalek gitu kan, siapa yang mau masuk ke politik praktis. Jadi tidak semua masuk ke penyelenggara, dan kami selalu terbuka. Atau misalkan kader kami ada yang skillnya di pendidikan. Kita alhamdulillah di Sumedang ini kan memiliki 27 amal usaha dan 1 perguruan tinggi, belum Aisyah. 27 amal usaha itu dari SD, SMP, SMA Muhammadiyah di Sumedang ya, tambah perguruan tinggi dan TK Aisyah. Dan kami sesuai ijazah mereka kita masukkan ke ke lahan-lahan AUM namanya amal usaha Muhammadiyah untuk berkarya. Itu salah satu strategi kami untuk merawat diaspora kader dan mata air perkaderan. Jadi untuk perkaderan ini tentunya tadi dilakukan pelatihan-pelatihan untuk memperbuat integritas para kader juga gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang ke Kang Erwin nih. Di Pemuda Muhammadiyah ini tentunya kan ada yang juga membuka usaha dan sebagainya. Nah, ini atau UMKM tentunya. Bagaimana ini Pemuda Muhammadiyah untuk merangkul para pemuda ini atau melakukan pelatihan atau apa untuk para pemuda di Muhammadiyah ini? Iya, jadi pertama kan kita harus tahu dulu nih. Jadi ternyata Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi terkaya di dunia yang memiliki banyak bisnis gitu ya, dengan aset ratusan triliun rupiah. Nah, berkaca dari situ juga berarti kita ini sebagai UMKM dan ada juga sebagai pemuda, ini kita harus bisa manfaatkan sebaik mungkin aset-aset yang sudah ada. Maksudnya aset-aset di sini adalah organisasinya, kemudian juga manusianya yang ada di Muhammadiyah. Nah, bagaimana secara merangkulnya begini, UMKM itu kan pada dasarnya memiliki kesamaan permasalahan. Permasalahannya basic dari dulu sampai sekarang. Di antaranya ada urusan permodalan dan urusan pemasaran. Ditambah lagi sebetulnya urusan permodalan pemasaran ini dipersulit dengan tidak adanya komunitas yang bisa membuat mereka itu terhubung dengan ekosistem yang bisa saling berkolaborasi dan komunikasi yang lebih cair. Nah, jadi apa sih program yang dibutuhkan? Jadi yang dibutuhkan ini adalah sebuah badan khusus atau program khusus untuk pengembangan UMKM. Kalau di luar mungkin bisa disebut sebagai lembaga inkubasi bisnis, ya. Nah, apakah kita juga bisa membangun? Tentu bisa membangun, gitu ya. Muhammadiyah ini memiliki aset yang sangat banyak. Kita memiliki banyak universitas, jadi bisa memanfaatkan kalangan dosen dan praktisi. Gitu ya. Nah, hanya saja untuk membentuk pengusaha-pengusaha ini kita membutuhkan 80% itu diisi oleh para pengusaha. Karena daya tarik pengusaha lebih kencang, gitu ya, lebih kencang lah untuk memotivasi anak muda. Jadi Sumedang ini secara khusus membutuhkan memotivasi dan inspirasi sebetulnya. Kalau di kota lain seperti kota Bandung itu pertumbuhan wirausaha mudanya sudah sangat tinggi, gitu. Nah, kita ingin hal yang sama juga terjadi di Sumedang. Itu programnya bisa dengan program-program pembiayaan, permodalan, begitu ya. Tidak melulu memberikan bola, tapi juga dibantu aksesnya, gitu ya, dengan memanfaatkan perkenalan yang sudah dibangun. Itu juga kita juga memang harus membangun juga yang mungkin selama ini belum terbangun kerjasama terjalin dengan para pengusaha-pengusaha yang lokal yang sudah ada. Nah, sederhananya biasanya hal-hal semacam ini bisa dirasakan ketika kita nongkrong lah, misalnya di kota Bandung, kafe-kafe ya. Ternyata urusan permodalan dengan si pengusaha itu bisa dicapai dengan mudah jika kita mau bergaul, gitu ya. Ketika nongkrong di kafe, ngobrol dengan teman-teman dan tidak disangka ternyata dia seorang investor. Walaupun tampangnya biasa, sederhana, ternyata dia sosok investor. Dan orang-orang seperti ini ditemukan di tempat-tempat seperti itu, tongkrongan, tempat bermain, gitu ya. Nah, jadi kita ingin mengarahkan para pengusaha ini jangan melulu fokus kepada kalau berbicara tentang permodalan itu fokus dengan bank semacam gitu ya. Masih ada koperasi, masih ada Baitul Tamwil,
masih ada pengusaha peer-to-peer antar personal gitu ya. Dan itu bisa dijalin dengan sebuah komunitas atau lembaga, sebuah inkubasi bisnis. Kemudian yang kedua tentu program-programnya adalah pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan keterampilan dasar seperti membuat bisnis model, bisnis plan, kemudian pemasaran, dan yang paling jarang dikuasai oleh orang-orang adalah penguasaan tentang finansial literasi keuangan, kesadaran tentang mengelola keuangan. Karena biasanya UMKM itu merasa untung, ternyata tidak ada duitnya. Udah berusaha sekian tahun kok hasilnya nggak ada gitu. Nah, jadi pelatihan semacam ini sangat diperlukan. Nah, kemudian selain dari segi permodalan, kemudian dari segi pelatihan, mereka juga perlu dibantu pemasaran. Nah, ternyata selain kita tadi itu banyak ternyata di luar sana pengusaha, investor juga banyak yang membutuhkan channel untuk berinvestasi. Nah, di sisi lain ada UMKM butuh investor. Berarti kita harus mengawinkan ini dalam sebuah lembaga yang kredibel, gitu ya. Nah, mengenai pemasaran juga UMKM kita ini banyak yang masih terkenal untuk urusan pemasaran. Nah, kita ingin membantu UMKM ini juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada, toko online, sebagainya, itu juga bisa memasarkan produk-produknya. Itu mereka juga bisa terkoneksi dengan jejaring pengusaha yang ada di bawah asosiasi pengusaha yang ada di Jawa Barat, gitu ya. Entah itu dari Kadin Jawa Barat dan masih banyak lagi asosiasi atau misalnya Ikatan Saudagar yang ada di kalangan Muhammadiyah sendiri, itu bisa dikolaborasikan. Jadi nanti itu pemasaran mereka bisa meningkat. Nah, yang terakhir itu adalah yang dibutuhkan itu adalah pusat kolaborasi dan komunitas. Ini yang paling penting sebetulnya, karena yang dibutuhkan itu ekosistem. Karena urusan modal itu sebetulnya bisa belakangan. Kalau kita udah kolaborasi, karena pada dasarnya kita dapat investor itu dari mana? Dari kenalan, dari pertemanan, dari komunitas. Jadi komunitas dulu harus dibentuk. Nah, komunitas ini dulu yang mungkin nanti akan Pemuda Muhammadiyah bentuk terlebih dahulu. Komunitas anak muda dikumpulin, gitu ya. Yang mulai dari yang jago medsos, ayo ngumpul sini. Yang jago bikin produk, ayo ngumpul sini. Yang jago editing video, ayo ngumpul semua. Jadi sebuah komunitas. Nanti komunitas ini bisa membentuk ekosistem bisnis yang sangat mendukung ke depannya. Gitu. Jadi bentuk pelatihan itu nomor sekian. Karena pelatihan itu memang perlu, tapi komunitas itu ekosistem yang lebih dulu perlu dibangun. Karena memang pengalaman rata-rata pengusaha dapat modal itu dari temennya, dapat bisa masarin produk juga lewat temennya juga gitu. Jadi inilah komunitas ini perlu dibentuk, kemudian kolaborasi antar pengusaha kecil dan pengusaha besar, swasta dan pemerintah, serta lembaga-lembaga sosial masyarakat seperti Muhammadiyah, juga lembaga-lembaga asosiasi pengusaha. Nah, nanti kegiatan ini bisa diorganisir oleh anak-anak muda yang lebih kreatif. Biasanya mereka lebih ekspresif begitu ya. Jadi dibanding dikelola oleh yang lebih senior, itu biasanya lebih kaku. Kalau anak-anak lebih cair dan mereka jago mengakses media sosial. Jadi apapun kontennya, anak-anak muda senang. Ketika sudah senang, mereka tertarik. Mudah-mudahan bisa terwujud itu semua. Mudah-mudahan itu semua terwujud. Lalu kalau misalnya untuk lintas organisasi bagaimana? Kolaborasi dengan lintas organisasi pemuda lainnya di luar Muhammadiyah. Itu sangat bisa dibentuk sekali ya, karena ini kan organisasi yang kita bangun ini adalah ekosistem bisnis. Jadi antar stakeholder tentu harus dibangun. Gitu, karena tiap organisasi pemuda punya punya aset tersendiri, gitu ya. Mereka punya relasi tersendiri, punya networking tersendiri. Ketika digabungkan, justru itu akan meningkatkan kualitas ekosistem yang dibangun di Sumedang. Karena yang kita cari ini bukanlah yang kita inginkan ini bukanlah hanya pemuda-pemuda yang di kalangan muda, tapi pemuda yang di seluruh Sumedang untuk mereka bisa menjadi seorang pengusaha. Karena Nabi Muhammad SAW memulai bisnis dari usia 12 tahun, berarti itu SD atau SMP? SD. Iya, jadi udah mulai SD aja Nabi Muhammad sudah belajar untuk bisnis. Nah, bagaimana anak muda Sumedang ini mulai dari muda, ayo gitu. Kita bangun komunitas untuk belajar bisnis bersama-sama. Kembali ke Kang Dodi nih mengenai pemuda negarawan.
Menurut pandangan Kang Dodi nih, bagaimana peran pemuda Muhammadiyah dalam membentuk karakter pemuda yang memiliki jiwa kenegaraan? Bagus sekali, luar biasa Kang Dadan. Di kami itu salah satu bentuk kecintaan terhadap negarawan itu salah satunya adalah berperan aktif dalam berbagai 4 pilar itu. Yang pertama, pilar Islam berkemajuan, diantaranya adalah memerangi kemiskinan, kebodohan, kemerosotan akhlak. Diantaranya kalau kemiskinan tentunya kita ini pemuda Muhammadiyah ini kan berbeda dengan IMM. Kalau IMM itu kan masih mahasiswa baru berkeluarga. Kalau di pemuda Muhammadiyah itu rata-rata sudah berkeluarga kan, berkeluarga dan mengajar, punya pekerjaan. Ya seperti Pak Erwin, beliau punya bisnis dengan UMKM-nya. Nah saya sendiri sebenarnya saya itu sebagai guru. Jadi masing-masing peran 4 pilar kebangsaan negarawan itu adalah diantaranya memerangi kemiskinan dengan cara kita advokasi misalkan orang yang tidak mampu kita galang NGO, donatur dan sebagainya, kita bantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ekstrim misalkan. Yang terdekat juga kami juga kemarin nggak lama lah tahun kemarin kita alhamdulillah dipercaya sama UNICEF kan untuk program COVID ya. COVID waktu itu UNICEF jasa dengan kami. Alhamdulillah selama COVID kalau teman-teman yang lain mungkin ya diam, kita itu bergerak dengan UNICEF, edukasi COVID, edukasi wirausaha supaya ketika COVID terjadi warga itu produktif dalam berusaha. Kemerosotan akhlak juga kita juga jihad namanya. Kalau di kami itu ada jihad digital, jihad memerangi kemiskinan, kemerosotan akhlak gitu kan. Kalau di sini diantaranya kemerosotan akhlak kita juga sering mengadakan kajian-kajian ilmiah. Contohnya kemarin kita mengadakan seperti Baitul Arqam dan Mabit ya, Malam Bina Insan dan sebagainya. Lalu di pilar keilmuan pun udah jelas kita ini kerjasama dengan pemerintah dan membantu semacam memerangi buta huruf daerah terpencil yang belum tersentuh oleh pemerintah. Kita bantu, kita supply guru-guru pemuda Muhammadiyah untuk membantu desa-desa pelosok yang belum memang semacam guru penggerak gitu ya, membantu pemerintah. Lalu pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu yang tadi dikatakan sama Ustaz Erwin, kolaborasi dengan pemerintah. Kemarin itu kalau nggak salah ya Garuda ya Pak Erwin ya, itu juga kolaborasi ya dengan pemerintah. Di Sumedang itu yang namanya Garuda, Gerakan Wirausaha Muda. Sama itu kan salah satu ikhtiar kami, cinta terhadap negara. Di politik kebangsaan udah jelas. Kadar-kadar kami itu paku tanam itu banyak. Dari mulai peserta pemilu sampai penyelenggara pemilu kami ada gitu. Dan itu salah satu bentuk kondusivitas politik kebangsaan kami dalam berjibaku di dalam ranah kebangsaan. Bukan hanya menjadi penonton tetapi menjadi pemain juga gitu kan. Dan memberikan kontribusi positif dalam seperti pilpres kemarin, legislatif, dan sekarang pemilu kada. Termasuk saya sendiri, saya pun masuk di NGO ya, NGO praktisi kepemiluan di KPU Sumedang. Itu mungkin kalau ditanyakan sejauh mana salah satu bentuk kenegarawanan pemuda Muhammadiyah seperti itu, dan masih banyak lagi lah. Dan mudah-mudahan kiprah kami itu menjadi motivasi dan ya diperhatikan lagi oleh pemerintah dan menjadi motivasi teman-teman yang lainnya. Karakter utama apa yang harus dimiliki seorang pemuda agar dapat disebut sebagai negarawan? Yang pertama tentunya kalau orang organisasi itu kan leader ya, leadership gitu kan. Kalau misalkan seorang kader
tidak memiliki leader masuk ke salah satu hutan rimba gitu kan yang harus dibukbak gitu ya kan. Misalkan hutan rimba itu taruhlah kemiskinan ekstrim, hutan rimba itu misalkan taruhlah buta huruf gitu kan. Terus kadar kita itu leadership untuk menjadi seorang guru, menuntaskan buta hurufnya itu atau belum banyak yang belum bisa ngaji dan sebagainya, tentunya riskan juga gitu. Jadi saya pikir leadership psikologi, dan yang keduanya adalah ya memiliki skill ya. Karena di kami pun sebelum terjun ke masyarakat itu ada Baitul Arkom namanya, Baitul Arkom dasar. Di sana dites kawasan tadi muka gitu. Jadi kawasan tadi muka itu kan digojlok ya, dididik. Ini teh spesialisnya apa gitu kan, seperti Ustaz Erwin. Oh ini di Baitul Arkom kelihatan nih spesialisnya di usaha gitu ya. Ya udah dia poskan di usaha. Terus saya di pendidikan, diposkan di pendidikan. Jadi modal utama daripada seorang organisatoris pemuda negarawan itu ya pertama leadership lah. Dan tentunya keilmuan ya. Kalau misalkan keilmuan tidak mencukupi, ya bagaimana kita mau jihad, kira-kira seperti itu. Karena konsep saya itu adalah ada tiga konsep yang selalu saya dengungkan baik untuk kader ataupun anak didik saya gitu kan. Pertama kan harus ada tiga konsep, yaitu iman, hijrah, jihad gitu kan. Harus iman dulu. Ketika misalkan udah mencintai seseorang berarti iman dulu. Apakah yakin ini adalah pilihan? Kalau zaman Nabi Nuh ya, yang perahu itu ya, perahu hijrah dari perahu yang tidak diyakini pindah ke perahu yang diyakini, kira-kira seperti itu. Nah udah hijrah nih si kadernya itu, tidak cukup dengan hijrah saja, tetapi iman udah iman, hijrah udah tidak cukup dengan hijrah saja, tapi jihad itu ada implementasi. Bagaimana ketika kita di Baitul Arkom kita mempunyai skill misalkan guru, ya udah kita implementasi ke lapangan, cari ruang-ruang kosong yang memang belum tersentuh, semacam yang belum bisa ngaji, yang belum bisa membaca dan sebagainya. Nah untuk yang terakhir kalinya mungkin dari Kang Dodi dan juga Keres, apakah ada pesan untuk para pemuda? Jadi mangga disampaikan pada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Partawijaya, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumedang. Di kesempatan podcast di BLC ini, saya berpesan kepada generasi muda untuk jangan pernah lelah. Yang pertama, yang keduanya jangan pernah lelah, yang ketiganya jangan pernah lelah, yang keempatnya jangan pernah lelah untuk terus mengasah diri, improvisasi diri di hal yang positif. Dan sesuai motto kami, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di jalan kebaikan, terus berlomba. Karena masa muda ini adalah masa keemasan, dan masa muda ini harus diisi dengan kegiatan maksimal sampai lelah. Jangan pernah lelah, dan sampai lelah untuk kita terus menimba ilmu. Terima kasih dari saya. Sekali lagi tetap semangat untuk generasi muda, terus berdiaspora kader dan berfastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemuda, generasi muda Indonesia khususnya secara umum, dan generasi muda yang ada di Kota Sumedang, pesan saya sederhana, mari kita bersama-sama untuk lebih optimis lagi. Kita berkumpul bersama untuk menjadi pengusaha yang lebih sukses. Jika kita adalah umat Nabi Muhammad, maka jadilah pengusaha sebagaimana Nabi Muhammad menjadi pengusaha. Insya Allah, optimislah, insya Allah kita semuanya bisa sukses bersama-sama sebagai pengusaha muda yang ada di Kota Sumedang. Masa depan bukan milik mereka yang menunggu, melainkan milik pemuda yang bertindak dengan keberanian, kebijakan, dan cinta untuk negeri. Jadi untuk para pemuda, tetap semangat, jangan menyerah.
Baik, hatur nuhun Kang Dodi. Sami-sami. Luar biasa Kang Erwin. Hatur nuhun. Sami. Terus dapat ke BLC Studio. Baik, bagi Sobat BLC, tentunya bagi Anda yang ingin selalu mendukung channel ini, tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share. Saya Dadan Nugraha pamit, sampai ketemu di podcast berikutnya.